Raden Patah anak Sultan Campa. Raden Fatah dipercaya bukanlah putra dari Prabu Brawijaya atau Bray Kertabumi yang merupakan Raja Majapahit terakhir dari dinasti Raden Wijaya. Teori ini yang kami kutip dari situs Malaya.org menyebutkan bahwa Raden Patah merupakan putra dari Abdullah Umdatuddin yang merupakan raja kedua dari kerajaan Islam Campa yang berada di daerah Vietnam Tengah. Anak dari Sayyid Abdullah Umtaduddin ini ada banyak namun yang populer dalam sejarah hanya beberapa saja. Salah satu di antaranya adalah Raden Fatah yang merupakan pendiri kerajaan Demak di Jawa. Masa kecil Raden Patah dihabiskan di Campa di bawah asuhan langsung dari kedua orang tuanya yaitu Sayyid Abdullah Umdatuddin dan Syarifah Zaenab Tobiro Drawati. Namun kemudian masa kecil Raden Patah berjalan dengan menyedihkan karena kedua orang tuanya harus berpisah. Sultan Umdatuddin menderita sakit yang kemudian membawanya kepada kematian. Namun sebelum menemui ajal, ketika masih dalam kondisi sakit-sakitan, Umdatuddin menceraikan istrinya agar istrinya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi secara psikologis. Tujuan utamanya adalah agar istrinya bisa mendidik Raden Patah menjadi pribadi yang sempurna. Setelah bercerai, maka Sultan Umdatuddin kemudian menyarankan istrinya agar bersedia menikah dengan Raja Majapahit yaitu Brawijaya keempat atau Kertajaya yang saat itu telah memeluk Islam. Pada waktu itu, hubungan Campa dan Majapahit sangatlah bagus. Sultan Umdatuddin pun melalui Sunan Ampel meminta pada Raja Brawijaya agar bersedia mendidik Raden Patah selayaknya mendidik anaknya sendiri dengan pendidikan ala kerajaan dengan dipenuhi etika dan tata krama. Pernikahan ini tidak bertahan lama karena adanya berbagai masalah. Pada akhirnya, Kertajaya menceraikan Syarifah Zaenab dan mereka terusir dari istana Majapahit. Setelah masa idah Syarifah Zaenab sudah terlewati, kemudian Zaenab dan Raden Patah diserahkan kepada Aryo Dilah atau Aryo Damar yang merupakan bawahan Brawijaya keempat yang berada di Palembang. Pernikahan Kertajaya dengan Syarifah Zaenab ini tidak memiliki keturunan. Setelah Syarifah terusir dari Majapahit, Syarifah Zaenab menikah dengan Aryo Dilah yang kemudian dikaruniai anak yang bernama Raden Hussein. Raden Patah muda dan adiknya dididik di Palembang dan dibesarkan di Palembang. Setelah dewasa, kedua saudara itu kemudian memutuskan untuk menuntut ilmu agama Islam dan pergi ke Jawa, tepatnya mondok di pesantren Sunan Ampel. Setelah dirasa cukup mendapatkan ilmu Islam, teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Dari Sunan Ampel yang notabene merupakan pamannya sendiri,
Akhirnya Raden Patah mengabdi kepada ayah tirinya yaitu Brawijaya IV dan membuka hutan Gelagahwangi untuk dijadikan sebagai pusat persebaran Islam dan dari sinilah nantinya akan muncul kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Kerajaan Demak. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak adalah atas prakarsa dari Raden Patah dan didukung oleh Wali Songo. Raden Patah meninggal dalam usia yang cukup tua, yaitu sekitar 94 tahun. Raden Patah wafat tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 Sya'ban tahun 924 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 18 Agustus tahun 1518 Masehi. Makam Raden Patah berada di samping Masjid Demak, dan berdampingan dengan istrinya dan beberapa kerabatnya. Masjid Demak sendiri merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Demak yang masih berdiri kokoh sampai saat ini. Sampai saat ini, makam Raden Patah tidak pernah sepi dari para pengunjung untuk sekedar berdoa dan melihat secara langsung sumber sejarah Kerajaan Demak.